Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kemarin disebutkan bahwa ada beberapa peristiwa penting pada masa Abdul Muthalib, yaitu kakek dari baginda Rasulullah SAW. Nama lain dari Abdul Muthalib yaitu Syaibah. Kita akan membahas ikhtisar atau ringkasan tentang penggalian sumur Zam-Zam. Berawal dari mimpi yang dialami oleh Abdul Muthalib, beliau diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam. Dalam mimpi tersebut mendapat gambaran tempat yang harus dia gali. Kemudian Abdul Muthalib pun menggalinya. Ternyata di dalamnya mendapatkan benda-benda peninggalan kaum Jurhum waktu mereka berkuasa. Nah, di antara benda tersebut terdapat juga beberapa bilah pedang, baju perang, 2 pelana kuda, semuanya terbuat dari emas. Kemudian Abdul Muthalib menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah dan memasang 2 pangkal pelana pada pintu Ka'bah tersebut. Abdul Muthalib tetap menyediakan air minum untuk para haji yang datang. Ketika sumur Zam-Zam ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy ingin ikut campur tangan. Kata orang Quraisy, kami ingin turut serta. Lalu Abdul Muthalib menjawab, tidak bisa. Ini merupakan hal yang khusus yang mesti kutangani sendiri, kata Abdul Muthalib. Namun orang-orang Quraisy tidak mau beranjak pergi, sehingga orang Quraisy ini mendatangi seorang dukun perempuan dari Bani Sa'ad, yaitu Huzaim. Perempuan ini seorang yang dihormati di Syam. Tatkala mereka berada di tengah perjalanan, turunlah air dari langit yang Allah curahkan kepada Abdul Muthalib. Sedangkan orang-orang tidak mendapatkan curahan air itu walaupun hanya setetes. Setelah itu orang-orang Quraisy ini baru menyadari bahwa sumur Zam-Zam memang berhak untuk ditangani oleh Abdul Muthalib, dan mereka pun kembali. Ketika itulah dari lidah Abdul Muthalib keluar nazar bahwa apabila Allah menganugerahkan 10 orang anak putra, maka dia akan mengorbankan atau menyembelih salah satu dari mereka di hadapan Ka'bah. Itulah sekilas rangkuman tentang sumur Zam-Zam. Nah, sekarang rangkuman tentang kisah penyerangan Ka'bah. Abrahah bin As-Sibah al-Habsyi waktu itu menjadi gubernur yang berkuasa di Yaman. Ketika dia menyaksikan orang-orang menunaikan haji dengan mengunjungi Ka'bah, maka Abrahah ini membangun sebuah gereja yang sangat besar di Sya'a. Dengan tujuan dapat mengalihkan pusat kegiatan haji supaya beralih ke gereja tersebut. Nah, salah seorang dari Bani Kinanah mendengar hal ini, lalu mengendap-endap secara diam-diam masuk ke gereja itu di malam hari dan melumuri kiblatnya dengan kotoran. Hal ini membuat Abrahah murka. Lalu Abrahah ini mempersiapkan 60.000 tentara untuk menyerang kota Mekah dan berencana menghancurkan Ka'bah. Si Abrahah ini memilih gajah terbesar sebagai kendaraan dia. Terus didampingi 9 sampai dengan 13 gajah yang besar lainnya. Sampai di dekat Mekah, Abrahah mempersiapkan pasukannya serta pasukan gajah untuk membombardir kota Mekah dan Ka'bah. Namun ketika sampai di Wadi Mahsyar ini terletak antara Muzdalifah dan Mina. Tiba-tiba gajah yang ditunggangi oleh mereka, kelompok Abrahah ini, berhenti. Si gajah ini juga tidak mau mendekati Ka'bah. Sedangkan ketika gajah tersebut dihadapkan ke arah lain, dia bangkit dan ingin berlari si gajah-gajah itu. Tapi pas ketika dihadapkan lagi ke arah Ka'bah, gajah-gajah tersebut menderum, tidak mau bangkit. Saat seperti itulah
pada saat itu tiba-tiba Allah mengirimkan sekelompok burung ababil. Lalu burung-burung ababil ini melempari mereka dengan batu yang panas, hingga pasukan gajah ini hancur, tidak ubahnya seperti dedaunan yang dikunyah oleh hewan ternak. Burung-burung ababil ini menyerupai al-khotatif dan balsan. Setiap satu burung membawa 3 batu sebesar kucing. Mohon maaf. Setiap satu burung membawa 3 batu sebesar kacang. 2 batu dipegang oleh kakinya dan 1 batu di patuknya. Batu itu tidak mengenai seorang pun dari pasukan, tetapi tiba-tiba setiap sendi tulang mereka terlepas dan binasa saat itu juga. Tidak semua terkena ini, tapi mereka semua lari terbirit-birit dan terpecah dari pasukannya. Sebagian yang satu menabrak sebagian yang lain, sehingga ada yang terinjak, tertindih, dan lain-lainnya. Mereka binasa di sana, sedangkan Abraha dia diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai di Syan'a. Sendi-sendi tulangnya Abraha ini terlepas, dadanya terbelah sampai jantungnya terlihat, yang akhirnya ya binasa. Pada saat itulah orang-orang Quraisy sudah berlarian. Mereka mengungsi ke puncak gunung karena takut serangan pasukan Gajah Abraha pada waktu itu. Setelah pasukan Abraha binasa, orang-orang Quraisy ini kembali lagi ke rumah mereka dalam keadaan aman dan selamat. Nah, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram sekitar 55 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW, yang bertepatan dengan akhir bulan Februari atau sekitar awal bulan Maret tahun 571 Masehi. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa yang mengawali perjalanan kenabian dan kembali berdirinya Baitullah. Sebab ketika kita melihat ke arah Baitul Maqdis, kita akan menemukan orang-orang musyrik berkuasa di sana, padahal rakyatnya merupakan orang-orang muslim. Seperti peristiwa yang terjadi pada saat kekuasaan Bukhtanasar pada tahun 587 sebelum Masehi, atau peristiwa penyerangan bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Tetapi orang-orang Nasrani yang saat itu disebut sebagai orang muslim tidak dapat memegang tempuh kekuasaan sekalipun penduduknya orang-orang musyrik. Peristiwa penyerangan Abraha ini atau peristiwa penyerangan terhadap Ka'bah ini tersebar sangat cepat ke wilayah-wilayah yang sudah maju di zaman itu. Saat itu Habsyah memiliki hubungan yang erat dengan bangsa Romawi. Di samping bangsa Parsi yang memiliki akar yang kuat di sana, dua pemerintahan ini juga merupakan kekuasaan adik kuasa yang memiliki kekuatan dan kemajuan peradaban pada saat itu. Bangsa Parsi selalu mengawasi apa yang diperbuat bangsa Romawi beserta para sekutunya. Oleh karena itu orang-orang Parsi bergegas menuju Yaman setelah peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa tersebut menyedot perhatian dunia secara umum sehingga mereka mengetahui kesucian Baitullah. Semua bangsa mulai mengetahui bahwa Mekah telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat penyucian. Sehingga jika ada salah seorang dari penduduk Mekah yang mengakui pembawa risalah kenabian, maka hal itu merupakan kemestian yang lahir setelah peristiwa tersebut, sekaligus merupakan penafsiran dari hikmah yang tersembunyi. Mengapa ada pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman dan sedang menghadapi kaum musyrikin dengan cara yang tidak dapat dijangkau oleh hukum kausalitas atau sebab akibat dunia. Abdul Muthalib mempunyai 10 orang putra. Di antaranya adalah Al-Haris, Az-Zubair, Abu Thalib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqawim, Sofar, dan Al-Abbas. Ada yang berpendapat juga bahwa putranya berjumlah 11 ditambah dengan Qasam. Ada yang berpendapat jumlahnya 13 ditambah dengan Abdul Ka'bah dan Hajla. Ada juga yang berpendapat bahwa Abdul Ka'bah itu adalah Muqawim dan Hajla adalah Al-Ghaidaq. Sementara tidak ada seorang pun putranya yang bernama Qasam. Abdul Muthalib juga mempunyai 6 orang putri,
yaitu Ummul Hakim atau Al-Baidah, Barrah, Atikah, Syafiyah, Arwa, dan Umaymah.